Surya Paloh ingin konsisten dengan restorasi meneguhkan politik kebangsaan. Seperti itu katanya. Halo, jumpa lagi bersama saya Jemima Siwert dalam acara Jaga Indonesia. Salah satu dari sekian banyak sifat manusia yang tidak baik adalah munafik. Bukan cuma tidak baik saja, kemunafikan juga sangat berbahaya karena memiliki sifat bermuka dua. Keadaan seperti ini jelas membahayakan hubungan antara sesama yang hidup bersama-sama. Makanya tidak heran jika kemunafikan seringkali dianggap sebagai kejahatan moral yang sangat serius karena bisa membuat kekacauan dalam hidup bersama, baik itu hubungan keluarga, bisnis, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang munafik adalah musuh dalam selimut yang dapat menghancurkan dari dalam. Mengerikan sekali kan? Kemunafikan inilah yang saya lihat ada dalam diri Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Saat ditanya tentang kriteria capres untuk Pilpres 2024 seperti apa, dengan bijak Surya Paloh menjawab siapa saja bisa. Yang penting tidak ada politik identitas, tidak ada politik aliran, dan dia bisa menjaga kesatuan dan kebangsaan dalam nilai-nilai Pancasila. Makanya, Rakernas Partai Nasdem mengangkat tema restorasi meneguhkan politik kebangsaan. So sweet banget ya tampaknya. Sangat mulia malahan jika Nasdem benar-benar tidak ingin terjebak dalam polarisasi dan benar-benar ingin menyelesaikan masalah politik identitas di Indonesia dengan memilih sosok yang dianggap mampu menjadi pemersatu bangsa. Dalam Rakernas Partai Nasdem di JCC Jakarta yang diselenggarakan Rabu 15 Juni 2022 barusan, Surya Paloh malah menambahkan dengan sangat meyakinkan jika dirinya bersama Nasdem tidak ingin NKRI berubah, baik itu berubah haluan, mendapatkan ideologi baru seperti ideologi khilafah, negara fasistis, atau terjebak urusan Jawa dan non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Surya Paloh ingin konsisten dengan restorasi meneguhkan politik kebangsaan. Seperti itu katanya. Sampai di sini semuanya masih terlihat baik-baik saja. Kemunafikan Surya Paloh dan Nasdem langsung terbukti ketika banyak kader Nasdem justru mengusung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Hal ini terbukti ketika Surya Paloh membacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden RI pada pemilu 2024 di acara Rakernas Nasdem tersebut. Pertama, Anies Rashid Baswedan dengan perolehan 31 suara. Kedua, Muhammad Andika Perkasa dengan perolehan 15 suara. Ketiga, Ganjar Pranowo dengan perolehan 28 suara. Yang langsung disambut dengan gemuruh oleh para kader Nasdem. Surya Paloh bahkan menambahkan keterangan jika 3 nama yang terpilih tersebut merupakan pilihan terbaik dari para kader Nasdem. Masa nomor 1 pilihan terbaik, Pak? Inilah yang dinamakan dengan sebuah keadaan munafik semunafik-munafiknya. Muna level dewa. Kenapa dengan tegas saya mengatakan ini munafik? Jawabannya mudah. Sebab sangat tidak mungkin jika Surya Paloh beserta 7.000 kader Nasdem yang adalah petinggi-petinggi Nasdem di seluruh Indonesia mendadak bisa amnesia, pada kompak hilang ingatan semua tentang sejarah kelam Pilkada 2017 lalu di DKI Jakarta. Para petinggi partai jelas bukan orang-orang bodoh yang dipilih asal-asalan. Mereka justru orang-orang pintar yang menjadi tiang penopang demi memajukan partainya. Mana ada orang-orang pandai seperti itu bisa pada lupa berjemaah tentang kelakuan Anies Baswedan yang layak diberi gelar Bapak Politik Identitas Indonesia, mengingat betapa jahatnya kelakuan Anies mencabik-cabik tenun kebangsaan NKRI. Setumpul itukah ingatan para orang-orang terhormat dari Nasdem ini sampai tak mampu mengingat isi pidato perdana Anies sebagai Gubernur DKI usai pelantikannya dulu? Perlukah saya berbisik di telinga Surya Paloh demi mengingatkan kembali isi orasi Anies yang syarat provokasi? Kala itu, pidato Anies menyampaikan soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme alias penjajah yang sedang melanda Jakarta persis di depan mata.
Seperti itu kata Anies. Semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Sekarang saatnya jadi tuan rumah di negara Indonesia. Seperti itu loh provokasinya. Taruhlah Surya Paloh lupa, apa iya dari 7.000 kader Nasdem yang hadir di Rakernas tadi, tidak ada satupun yang ingat lalu berinisiatif mengingatkan ketua umumnya sendiri pada kejadian yang syarat dengan sentimen negatif tersebut? Nggak mungkin banget kan jadinya. Dan bagian paling penting yang seharusnya tidak mungkin dilupakan oleh semua orang yang pikirannya waras dan hati nuraninya baik adalah Anies bisa jadi gubernur DKI saat ini karena yang namanya politik identitas. Anies dan pendukungnya kala itu terang-terangan memainkan politik SARA untuk membunuh Ahok. Lalu bagaimana mungkin Anies yang sudah jelas adalah bapak politik identitas di Indonesia ini tiba-tiba sekarang digadang-gadang oleh Surya Paloh bersama Nasdem untuk jadi pemersatu bangsa yang dapat menyelesaikan masalah politik identitas yang dengan mengusung politik kebangsaan. Sementara setan pun tahu biangnya politik identitas di negeri ini adalah Anies Baswedan. Cuma orang-orang munafik yang tega berpura-pura lupa ingatan seperti ini. Bukankah begitu Pak Surya Paloh? Sebagai penutup, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berbicara, dia berdusta. Kedua, jika berjanji, dia mengingkari. Ketiga, jika diberi amanah, dia mengkhianati. Begitulah kura-kura.